Selama tinggal di Vancouver, aku menjadi terbiasa menggunakan bus transit untuk pergi dan pulang dari tempat kerjaku dan dari tempat-tempat lain. Doug adalah pengemudi di rute yang paling sering kulalui, karena busnya melewati rumahku. Selama beberapa tahun pertama, aku kerap melihat Doug dan sesekali berbincang dengannya. Suatu hari, tanpa kusangka, dia mengajakku minum kopi. Aku tidak tertarik padanya, tetapi kupenuhi ajakannya. Dalam obrolan kami, aku bercerita aku harus naik taksi untuk pergi bekerja pada hari Minggu, karena tidak ada bus yang beredar cukup pagi agar aku dapat tiba tepat waktu. Aku bekerja di bidang kesehatan, jadi bekerja pada hari Minggu sudah menjadi keharusan. Doug menawarkan diri menyupiriku pada Minggu pagi. Aku sangat menghargai tawarannya, tetapi aku merasa hal itu tidak patut dan terpaksa menolak. Setelah sekitar 3 minggu mengeluarkan ongkos taksi, aku kebetulan naik bus yang dikemudikan Doug saat perjalanan pulang. Dan aku dengan malu-malu bertanya apakah tawarannya masih berlaku. Dia menjawab ya. Selama sekitar 5 bulan, setiap minggu pagi, Doug datang menjemputku bekerja. Meskipun bila jadwal kerjanya berubah dan dia mendapatkan hari libur pada hari Minggu, dia tetap menjemputku. Aku protes, mengatakan dia seharusnya menikmati hari libur, tetapi dia tetap muncul dengan setia. Doug selalu menunggu di ujung jalan. Dia tidak pernah mengetuk pintu rumahku. Doug mulai membawakanku kue kismis buatan sendiri pada pagi hari, mengatakan bahwa dia membuat sesuatu untuk disantap saat istirahat. Rekan-rekan kerjaku melihat upayanya dan mendorongku untuk memberinya kesempatan mereka, bahkan menyanyikan "Do You Know the Muffin Man" di luar ruangan saat aku sedang menangani pasien. Sejak itu, Doug dikenal dengan julukan si pria muffin. Pada saat itu, aku tidak tertarik menjalin hubungan yang serius. Aku sudah terlalu sering disakiti dan telah membangun dinding di sekitar hatiku. Doug gigih dan jelas situasinya tak mudah baginya. Namun, kebaikan hati dan ketekunannya mulai melembutkan hatiku, dan akhirnya aku menyerah. Kami mulai berkencan. Aku pun menemukan bahwa semakin gigih sikapnya dan semakin besar cintanya, aku mulai melihat betapa istimewanya dia. 2 tahun sejak kencan pertama kami menikah dalam upacara indah, berhiaskan pendar lilin di rumah seorang teman baik. Suasananya sungguh magis. Putriku yang berusia 11 tahun menjadi pengiring pengantin dan 2 anak laki-laki Doug yang telah dewasa menjadi pendamping pria. Namun, setiap pesta pernikahan mesti diwarnai suatu peristiwa. Doug menungguku di bagian bawah tangga. Musik mulai mengalun dan putriku berjalan di depan. Aku sudah memperingatkannya untuk berpegangan pada sisi tangga sembari dia berjalan turun. Setelah itu, datanglah giliranku. Aku melangkah turun seanggun, mungkin sembari menatap mata Doug. Saat itulah kakiku salah menjejak. Aku terjatuh dan mendarat tepat di kaki Doug. Semua tamu terperangah. Aku bangkit dan segera menaiki tangga untuk mencoba lagi. Kami memiliki ikatan perkawinan yang kuat, meskipun ada sejumlah kesulitan. Kami selalu tertawa bersama, dan hal terpenting yang diajarkan serta diberikan Doug kepadaku adalah cinta tanpa syarat. Ketika bus-bus menolak beroperasi selama 5 bulan, sementara pada waktu yang sama, aku tidak bisa bekerja akibat cedera. Ikatan kami tetap kuat, sembari kami berjuang mempertahankan rumah kami. Kami tidak bisa dipisahkan, dan menikmati setiap menit kebersamaan. Sayangnya, 6 tahun setelah menikah, Doug merasa kurang sehat. Dia kesulitan mengemudikan bus dan cenderung menyetir ke arah kiri. Sore hari setelah bertemu dokter, aku pulang dan menemukan putriku tengah mengancing ke meja Doug di bagian pergelangan tangan. Kata putriku, Doug tidak bisa melakukannya sendiri. Aku menjadi sangat khawatir saat Doug berkata, dia tidak bisa mengingat nomor telepon kantornya saat hendak mengabarkan cuti sakit. Proses tersulit dan yang akan mengubah kehidupan muncul di hadapan kami. Setelah menjalani berbagai tes selama 2 minggu dan kunjungan ke dokter spesialis,
Kami duduk di ruangan ahli bedah saraf, menatap citra otak Doug, dan saling berpegangan sambil mendengarkan dokter menjelaskan bahwa Doug menderita kanker otak yang sangat agresif. Doug menjalani operasi untuk mengeluarkan 2 tumor besar. Namun 10 hari kemudian, putriku, anak-anak Doug, istri-istri mereka, seorang sahabat dekat, dan aku sendiri menghabiskan malam yang ternyata merupakan malam terakhir Doug. Kami beramai-ramai tidur di ruang rumah sakit dengan kasur masing-masing, mendengarkan musik klasik ditemani cahaya lilin, dan saling berbagi cerita sedih maupun lucu. Aku naik ke atas tempat tidur Doug dan bergelung di sisi suamiku untuk terakhir kalinya. Dia mencoba keras membuka mata dan menatap mataku. Aku memeluk Doug saat dia menghela napasnya yang terakhir. Saat aku melihat jam, waktu menunjukkan pukul 12.15 siang. Jam itu adalah jam giliran kerja Doug sebagai pengemudi bus kota berakhir. Pengemudi bus, pria Movin, perayu yang gigih, suami tercinta, sahabat. Doug mewakili banyak hal, tetapi bagiku dia adalah perwujudan cinta yang seharusnya dulu dan selamanya. Aku mendedikasikan sebuah bangku di Taman North Vancouver untuk mengenang Doug. Terkadang, aku pergi ke sana dan duduk di bangku Doug. Saat itulah, aku akan merasa rindu pada kue kismis. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Kisah tentang cinta dan ketulusan hati Doug mengajarkan kita tentang arti cinta sejati dan pengorbanan. Meskipun Doug telah tiada, kenangan dan cintanya akan selalu hidup di hati kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kisah penuh arti lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.